Di sini saya akan menjelaskan perkembangan profesi kependidikan. Muhammad Subhan 2024 menjelaskan bagaimana secara dan perkembangan profesi kependidikan sebagai berikut. 1. Pada era awal. Pada awalnya pendidikan sering dijalankan oleh kelompok-kelompok keagamaan atau tokoh-tokoh masyarakat terkemuka. Peran pendidik lebih bersifat rohania dan terkait dengan penyampaian nilai-nilai kehidupan atau agama. Seperti contoh, ustadz yang sedang mengadakan pengajian. Nah, itu termasuk dalam penyampaian nilai-nilai agama dan kehidupan. Yang kedua, ada periode pendidikan klasik. Munculnya pendidikan filosofis tentang pentingnya pendidikan seperti pandangan Plato dan Aristoteles. Pendidikan lebih fokus pada pengembangan karakter dan kecerdasan. Yang ketiga, ada abad pertengahan. Pada abad pertengahan, Gereja Katolik memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pendidikan formal. Pendidikan dijalankan oleh biara-biara yang ditunjukkan terutama bagi kalangan Romawi, menurut Bayu Prawirahi 2024. Pendidikan dikuasai oleh gereja dan lembaga keagamaan fokus pada pembelajaran bahasa Latin dan teologi. Yang keempat ada Renaissance dan Reformasi. Munculnya gerakan Renaissance dan membawa perubahan dalam cara orang memandang pendidikan dan pengetahuan. Reformasi Protestan menyarankan hak untuk mendapatkan pendidikan, mengakibatkan pembentukan sekolah-sekolah umum seperti sekarang ini. Selanjutnya ada pendidikan di era pencerahan. Pendidikan di era pencerahan diarahkan pada pengembangan rasionalitas dan pengetahuan ilmiah. Ide pendidikan untuk semua dan hak asasi manusia berkembang. Selanjutnya yang keenam ada revolusi industri dan pendidikan massal. Pendidikan menjadi semakin penting seiring perkembangan industri. Munculnya sistem pendidikan umum dan wajib di beberapa negara. Yang ketujuh ada abad ke-20, perkembangan pendidikan khusus dengan penekanan pada kebutuhan individu. Munculnya ideologi pendidikan progresif seperti pendekatan Montessori dan pendidikan aliran bebas. Yang selanjutnya yang kedelapan ada perkembangan pendidikan global. Globalisasi membawa tantangan dan peluang dalam profesi kependidikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengubah cara pendidikan diakses dan disampaikan. 9. Ada penekanan pada pendidikan inklusif. Peningkatan kesadaran akan pentingnya menyediakan pendidikan untuk semua individu, termasuk dengan kebutuhan khusus. Pergeseran paradigma dari inklusif menjadi eksklusif. Smith dalam Asep Supena 2018 menyebutkan bahwasanya penekanan utama pada pendidikan inklusif adalah pada anak-anak berkebutuhan khusus harus disertakan dalam semua program kegiatan sekolah, tidak seperti pendidikan integrasi yang memberi kesempatan terbatas bagi siswa berkebutuhan khusus. Yang ke-10 ada perkembangan teknologi dalam pendidikan. Teknologi pendidikan adalah proses multifaset dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, perangkat, dan organisasi, di mana teknologi dari berbagai bidang ilmu. Yang ke-10 ada perkembangan teknologi dalam pendidikan. Teknologi pendidikan adalah proses multifaset dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, perangkat, dan organisasi, di mana teknologi dari berbagai bidang ilmu dipinjam sesuai kebutuhan dan persyaratan pendidikan untuk melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola solusi untuk masalah-masalah yang terlibat dalam semua aspek belajar manusia, menurut Sugiyarni 2021. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran seperti penggunaan komputer dan internet. Pendidikan perlu mengadaptasi diri dengan kemajuan teknologi, menurut Subhan 2024. Yang ke-11 dan terakhir, pendidikan di era kontemporer. Fokus pada pendidikan berbasis keterampilan dan perkembangan kompetensi. Penekanan pada pendidikan multikultural dan pengakuan akan keberagaman siswa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan bagaimana sih sejarah dari profesi kependidikan. Nasution dalam Asep Sukenda Ekok tahun 2019 mengemukakan bahwasannya guru-guru pada saat itu tidak memiliki pendidikan khusus untuk memangku jabatannya sebagai seorang guru. Ditambah pada saat itu guru-guru merupakan seseorang yang lulus dari sekolah guru yaitu Quick School yang didirikan di Solo pada tahun 1852. Selanjutnya, pada saat itu keperluan guru itu sangat mendesak,
Sehingga pemerintah Hindia Belanda itu mengangkat 5 guru. Yang pertama yakni guru lulusan sekolah guru, yang dimana yang dianggap sebagai guru yang berwenang penuh. Yang kedua ada guru yang bukan sekolah guru, tetapi lulus ujian yang diadakan untuk menjadi guru. Dan yang ketiga, guru bantu, yakni seorang guru yang lulus ujian bantu. Yang keempat, guru yang dimagangkan kepada seorang guru senior yang merupakan calon guru. Dan yang kelima, guru yang diangkat karena keadaan yang sangat mendesak dan berasal dari warga yang pernah mengecap pendidikan. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, guru pernah mempunyai status yang tinggi di masyarakat. Mereka juga memiliki wibawa yang tinggi dan mereka dianggap sebagai seseorang yang serba tahu. Sehingga peranan mereka tidak hanya mendidik di dalam kelas, tapi mereka juga mendidik masyarakat, menjadi tempat bertanya bagi masyarakat, dan membantu dalam memecahkan masalah, baik masalah pribadi maupun masalah sosial. Secara perlahan, pendidikan guru meningkatkan jenjang kualifikasi dan mutunya. Hingga saat ini, kita mempunyai suatu lembaga pendidikan guru tunggal, yaitu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau yang biasa disingkat dengan LPTK. Pada penghujung tahun 2005, pemerintah telah menggunakan profesi guru dan dosen yang merupakan suatu pengakuan yuridis formal bahwa profesi guru dan dosen adalah suatu jabatan profesi. Upaya pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme guru juga dilakukan dengan adanya kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar, mulai dari tingkat persekolahan sampai perguruan tinggi. Selain diadakannya penyetaraan guru, juga diadakan sertifikasi untuk meningkatkan profesionalisme guru, misalnya dengan PKG, yaitu Pusat Kegiatan Guru, dan KKG, yaitu Kelompok Kerja Guru, yang memungkinkan para guru untuk berbagi pengalaman dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kegiatan mengajarnya. Materi selanjutnya yaitu Sejarah Profesi Guru di Indonesia. Sejarah profesi guru pada zaman Hindu-Buddha menurut Mulza dan Titin Kusayang pada tahun 2022, profesi guru pada zaman dahulu dan pada kerajaan Hindu-Buddha sering disebut petapa. Sebelum agama masuk ke Indonesia, orang yang ingin belajar harus mengunjungi seorang petapa. Petapa ini yang telah meninggalkan tahta kerajaan karena sudah lama dan juga sudah memperdalam kerohaniannya. Petapa ini sering disebut guru bagi muridnya yang menuntut ilmu di tempat tersebut. Pada masa kerajaan Buddha atau Hindu di Indonesia, orang belajar itu di bihara. Lalu biksu yang mengajar membaca, menulis huruf Sangskerta. Setelah agama Islam masuk ke Indonesia, orang belajar di pesantren bersama ulama atau guru yang mengajar. Tujuannya agar dapat membaca Al-Quran dan melakukan sholat dengan benar. Sementara itu, pedagang Portugis dan Belanda yang datang ke Indonesia umumnya beragama Kristen. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan agamanya dan mempelajari agama Kristen, membaca dan menulis huruf Latin. Para pendeta yang mengajar agama Kristen disebut juga guru. Maka dari itu, untuk kepentingan penjajahannya, Belanda memerlukan pegawai yang pandai menulis dan membaca huruf Latin. Karena itu, mereka mendirikan sekolah untuk mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan yang tidak hanya berkaitan dengan ilmu agama. Pada zaman detik-detik proklamasi Indonesia, rakyat berjuang agar negara ini bertahan dan terus merdeka. Tepat 100 hari kemerdekaan Indonesia diadakan Kongres 1 PGRI di Surakarta dan Kongres ketiga tahun
1948 di Madiun yang dilaksanakan saat memuncaknya perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan kolonial Belanda yang berusaha menentang kembali daerah jajahannya di Indonesia. Dengan adanya Kongres Guru di Indonesia, maka semua guru melebur dan menyatu dalam suatu wadah, yakni PGRI, sehingga tiada lagi perbedaan latar belakang, bahkan kelanjutannya pada 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Selanjutnya, yang kedua yaitu sejarah profesi guru pada zaman Eropa. Eropa pendidikan tradisional di Kepulauan Nusantara yang terus berjalan meski banyak raja-raja di Nusantara yang ditundukkan oleh Fahrenheit Ost Indies Company atau FOC. Pemerintah kolonial baru peduli nasib pendidikan kaum bumi putra setelah diberlakukan politik etika atau politik balas. Kepedulian ini dilandasi oleh kebutuhan pemerintah Hindia Belanda akan tenaga-tenaga profesional seperti dokter, insinyur, dan avokat. Kebutuhan kaum profesional ini muncul setelah pemerintah mengalkulasi alangkah mahalnya mendatangkan dokter, insinyur, dan avokat. Politik etis dilakukan secara modern dan bergaya Eropa, dan sekolah guru juga dibentuk guru-guru yang mampu menjalankan sistem pendidikan kolonial, yaitu yang pertama HIK, yaitu Hollands Indians Quick School, atau guru bantu yang ada di semua kabupaten. Yang kedua yaitu HKS, Hawks Quick School, atau guru yang ada di kota seperti Jakarta, Medan, Bandung, dan Semarang. Yang ketiga yaitu EKS, yaitu Europe Quick School, atau guru atas dengan dasar bahasa Belanda, dengan maksud ijazah untuk mengajar di sekolah Belanda yang berbeda dengan HKS. Materi selanjutnya yaitu sejarah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan sebuah institusi atau tempat di mana proses pendidikan atau belajar mengajar berlangsung, di antaranya pendidikan di dalam keluarga, sekolah, serta masyarakat. Atau bisa juga lembaga pendidikan diartikan sebagai sebuah organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam bukunya, Asep Sukenda Egok memaparkan sejarah lembaga pendidikan menjadi dua masa. Yang pertama, ada masa Belanda. Pada awalnya, organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada zaman Belanda berdiri tahun 1912 diberi nama dengan Persatuan Guru Hindia Belanda. Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan pemilik sekolah. Tidak mudah bagi Persatuan Guru Hindia Belanda memperjuangkan nasib para anggotanya yang memiliki pangkat, status sosial, dan latar belakang yang berbeda. Sejalan dengan berkembangnya Persatuan Guru Hindia Belanda, berkembang pula organisasi guru baru, yaitu Persatuan Guru Bantu, Perserikatan Guru Desa, Persatuan Guru Emban School, Perserikatan Normal School, dan Hajerkuik School yang beranggotakan semua guru tanpa adanya perbedaan golongan agama. Yang kedua ada
masa kemerdekaan. Kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan yang telah lama tumbuh mendorong para guru untuk memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Kepala Hollandia School yang dulu selalu dijabat oleh orang Belanda, kini satu persatu mulai pindah ke tangan orang Indonesia. Pada tahun 1932, nama Persatuan Guru Hindia Belanda diganti dengan Persatuan Guru Indonesia. Perubahan ini tentu saja sangat mengejutkan pemerintahan Belanda karena kata Indonesia, semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Pada zaman pendudukan Jepang, semua organisasi dilarang, sekolah ditutup, Persatuan Guru Indonesia sudah tidak dapat lagi melakukan aktivitas. Kongres Guru Indonesia diadakan pada tanggal 24 sampai 25 November 1945 di Surakarta dengan inspirasi proklamasi 17 Agustus 1945. Kongres ini menghapus semua organisasi dan kelompok guru didasarkan dengan perbedaan tamatan, pekerjaan, daerah, politik, agama, dan suku. Di dalam kongres itulah pada tanggal 25 November 1945, tepat 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia didirikan. Di tengah bau mesiu dari pemboman tentara Inggris atas studio radio Republik Indonesia, Peking Merdeka bergema dan mereka bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan 3 tujuan. Yang pertama, menjaga dan memperbaiki Republik Indonesia. Yang kedua, meningkatkan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan nilai kerakyatan. Dan yang terakhir, membela hak dan nasib semua buruh, terutama guru. Kesimpulan yang bisa diambil dari pembahasan yang sudah dijelaskan tadi adalah bahwasannya profesi pendidikan mengalami perkembangan dan perjalanan panjang. Pada mulanya, guru di Indonesia pada saat diangkat menjadi guru, ia belum berpendidikan khusus keguruan. Dan pada zaman Hindu-Buddha, seorang guru biasa disebut dengan petapa. Dengan adanya Persatuan Guru Republik Indonesia, menjadikan guru-guru di Indonesia bersatu dan mewujudkan 3 tujuan untuk mengisi kemerdekaan.